Nah, kita masih belajar di term 2 ini masih tetap di bab 2. Kemarin tuh bab 2 kan baru sedikit tuh. Nah, kita masuk di bab 2 tentang masalah pokok ekonomi. Masalah ekonomi. Ternyata dari kelangkaan itu, dari scarcity, yang artinya itu ya apa, kebutuhan kita ini tidak terbatas, tapi alat pemenuhnya terbatas, akhirnya terjadilah kelangkaan. Nah, ini jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Cuma berumur aja ini doang nih. Nah, kita akan belajar masalah ekonomi dan sistem ekonomi itu ada apa aja sih. Oke, saya punya gambar. Nah, menurut kalian ini apa ini? Siapa beliau ini? Dagang. Dagang. Pernah lihat nggak nih di jalan gitu? Pernah, Pak. Pernah ya, banyak ya? Banyak. Pedagang gorengan nih. Ini ada apa nih? Ada tahu, ada singkong, ada apalah, kita goreng, ada cireng, ada apalagi bakwan dan sebagainya. Nah, karena kita belajar kemarin itu kan kita belajar ke motif ekonomi, tindakan ekonomi, prinsip ekonomi. Nah, sebenarnya kan itu lebih banyak ke dalam diri kita nih. Bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita coba sekarang mengamati di sekitar kita. Ya, kalau kemarin kan kita lebih banyak fokus ke dalam masalah diri kita nih, yang ada dalam diri kita seperti apa nih, harus dibenahi seperti apa kita nanti. Kita harus jadi lebih bijak, lebih hemat dan sebagainya kan dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, sekarang kita coba lihat lingkungan sekitar, karena ternyata karena kita bicara masalah ekonomi itu untuk semua, bukan cuma kita doang nih, secara individu. Tapi dari sisi perusahaan iya, dari sisi negara pun iya. Makanya itu kita bahas tuh ada sistem ekonomi. Jadi semua masalah itu bukan cuma kita doang yang punya. Orang lain pun ternyata punya masalah. Cuman masalahnya seperti apa kita akan coba amati. Nah, kalian kan sering lihat nih tukang gorengan nih di jalan nih. Menurut kalian ya, saya nanya dulu. Si bapak ini siapa ini bapaknya nih? Bapak Udin. Siapa lagi ini? Bapak X. Panggil saja X. Menurut kalian si bapak ini jualan gorengan ini tujuannya buat apa sih? Nyari duit enggak, bukan sih? Nyari duit. Selain nyari duit apa lagi? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi? Kok dia memilih jadi tukang gorengan gitu? Kenapa? Nah, menurut kalian kenapa? Budgetnya lebih murah. Nah, mungkin dari sisi budgetnya lebih murah, apalagi? Gak diterima kerja. Mungkin ada, karena dia tidak melamar pekerjaan kemana-mana, nggak diterima, akhirnya dia mending jadi jualan gorengan. Apalagi? Berpendidikan rendah. Berpendidikan rendah, bisa. Apalagi? Kan banyak nih kita nemu banget. Kayaknya tiap lebih mudah, oke. Kan pinggir jalan kayaknya banyak bener ini jualan ini. Gabut. Kenapa? Apalagi? Gabut. Daripada gabut. Nah, oke. Apalagi kira-kira menurut kalian? Bahkan kita sekarang coba untuk mulai mengamati nih. Mengamati sekitar kita. Tujuannya sebenarnya dengan kita mengamati apa yang terjadi di sekitar kita atau kita menemukan hal-hal sekitar kita, kita bisa mempertimbangkan dulu tuh istilahnya, nanti ujung-ujungnya kita tidak boleh don't judge book by its cover. Jadi jangan menghakimi sesuatu dulu dari luarnya. Ini kita belajar ekonomi. Lalu kira-kira dari sini tadi jawaban kalian mungkin pendidikan rendah, nggak diterima kerja, mungkin modalnya atau budgetnya kecil. Terus apalagi ada tadi alasan-alasan kalian. Nah, tadi saya menunggu jawaban, ada yang saya tunggu jawabannya sebenarnya kalau kalian bisa menjawab. Itu yang saya tunggu adalah jawabannya adalah karena selera masyarakat.
Karena orang Indonesia ini senang dengan yang namanya gorengan. Ya, ini sebenarnya saya tunggu, tapi kalian tidak ada yang terpikir ke sana. Nah, karena banyak banget nih kan, saya bilang banyak bener di pinggir jalan aja banyak banget lah pokoknya. Entah itu yang pakai gerobak, entah itu yang pakai ini apa di apa yang namanya ini ya. Terus ada yang juga yang memang dia di ruko, segala macam banyak lah makanan yang digoreng. Nah ternyata kalau kita lihat orang Indonesia ini suka dengan makanan gorengan atau yang goreng-goreng. Gak tahu kalian suka juga nggak atau enggak ya? Kalau saya sih iya. Kalau saya sangat suka dengan makanan yang digoreng. Segala sesuatu itu harus digoreng dan harus kering. Contoh ayam goreng harus digoreng kering. Makan ikan, ikan goreng harus digoreng kering. Gitu. Kalau saya seneng banget rasanya gitu kan. Nah ini sebetulnya kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah tadi kalian bisa lihat tuh, oh jadi tahu nih, kok kenapa ya si bapak ini kok nggak jualan yang lain, kok dia jualan gorengan. Nah, terus pertanyaan saya nih, kalian bayangin aja ya, misalkan sekarang kita bayangin kalian yang jadi tukang gorengan ini. Menurut kalian, si bapak gorengan ini, yang jual gorengan ini punya kesulitan nggak sih waktu dia jualan ini atau usaha ini? Kira-kira kesulitannya apa ya? Oh, tadi kan pasangan lagi kelas supaya jualan dengan usahanya. Nah, sekarang kalau kalian coba bayangkan, coba kalian berpikir, si bapak ini kira-kira waktu jualan gorengan mengalami masalah atau enggak ya? Ada kesulitan nggak sih yang dihadapi waktu dia jualan gorengan? Ada. Kalian ada apa aja tuh? Apa? Apa aja? Persaingan. Kalau baru pertama jual, tidak mungkin bakal banyak membeli. Tunggu beberapa hari juga higienisnya belum menentukan. Oke, dari sisi kehigienisan, apalagi Bawaannya banyak. kenapa? Bawaannya banyak. Bawaannya banyak. Oke, kira waktu jualan gorengan apa ya? Panas. Panas. Kepanasan, apalagi Pelanggan yang nggak sabaran sama Ada- nggak jujur. nah ada mungkin pelanggan yang gak sabar dan gak jujur, apalagi Tidak banyak orang melewati jalan itu. nah gak banyak orang yang lewat jadi gak ada yang beli, apalagi Lapar. lapar. Apalagi kira-kira ini yang masalah dihadapi si bapak ini waktu jualan gorengan apa nih? Usahanya kecil. Enggak. Usahanya kecil, apalagi banyak nih, coba kalian bayangkan, kalian amati sulitannya apa nih kira-kira yang dihadapi si bapak tukang gorengan ini. Ada lagi apa? Penghasilannya kurang banyak. Nah, penghasilannya kurang banyak. Oke, apalagi? Hirup polusi. Nah, mungkin dari sisi kesehatan ya, menghirup polusi dia tiap hari di jalan. Apalagi? Kadang Jadi lapar. orang. Nah, boleh. Jadi lapar nih ngeliatin gorengan terus. Apalagi? Takut Namanya kita hujanan. kehujanan. Oke. Apalagi nih? Namanya kita mengamati orang. Banyak bisa lihat dari berbagai sisi nih. Kalau kita belajar ekonomi itu enak gitu, kita bisa melihat dari semua sisi. Apalagi nih, jam kerja dari pagi sampai malam. Gitu, sampai habis lah ya. Kalau nggak habis, belum habis nggak pulang. Oke, apalagi nih? Kalian pernah ngobrol-ngobrol nggak sih kalau misalkan pernah
ada yang jualan gitu. Makanya nanya nggak kalau misalkan ke biasakan ini lah ya, mungkin kalian pernah beli di mana, terus pernah nanya-nanya nggak sih? Nanya apa? Makanya nanya, kok gimana Pak? Atau jualannya laku atau enggak? Nanya gitu nggak sih? Nggak pernah kayak gitu. Atau sebelum corona nih, misalnya kalian masih jajan, jualan gitu, kalian nanya-nanya nggak sih? Ini bikinnya gimana gitu? Pernah. Pernah. Nah kayak gitu nanya-nanya si abang-abangnya itu. Mungkin dari bahan bakunya, dari cara membuatnya, atau kayak tadi kehujanan. Kalau kehujanan gimana nih? Gitu kan. Sedangkan ini minyak panas nih. Kalau kena air kan nggak bisa. Pernah nanya-nanya kayak gitu nggak sih? Atau pernah nanya gitu? cuma nanya yang itu apa kerjanya udah berapa tahun sama sehari berapa jam kerja gitu. Oke, ya gitu. Ada pernah nanya nggak sih penghasilannya sehari berapa gitu? Dibolehin beli aja kagak, Pak. Enggak, maksudnya kan sebelum, bukan cuma gorengan, maksudnya usaha lain yang pernah kalian beli apa gitu sebelum corona lah ya. Kira-kira pernah nanya nggak sih ke si pedagangnya gitu? Untungnya berapa kira-kira nih kalau jualan segini? Atau misalkan pedagang nasi goreng gitu, atau mie tek-tek apa gitu, nanya pernah sehari Pedagang mie ayam gitu saya. mie ayam gitu, misalkan sehari habis berapa mangkuk gitu. Pernah nanya nggak sih iseng-iseng kayak gitu? Pernah. Enggak pernah sih, Pak. Nah, kenapa saya mulai dari sini, mulai dari si ilustrasi kayak gini, kita mengamati, karena kan tadi kita lihat ya, ternyata nggak cuma kita yang mengalami kesulitan, yang mengalami masalah ekonomi. Ternyata yang lain pun karena ada masalah ekonomi, makanya akan cari alternatif lain. Makanya tadi alasannya mungkin tujuan si bapak ini tadi untuk memberi kebutuhan hidupnya. Akhirnya mungkin karena dia juga pendidikannya rendah, dia cuma punya satu keahlian. Dia cuma punya keahliannya cuma bikin gorengan, ya dia jualan gorengan. Nah, jadi ada tetap utama bener kan memenuhi kebutuhan. Nah, saya tuh pernah ngobrol. Saya kan pernah nanya nih, tukang gorengan nih. Harga gorengan berapa sih? Kan 1.000 paling ya, 1.000. Ada yang mungkin 1.200, 1.500 lah ya. Kecuali gorengan Sriwijaya lah, itu mau mahal lah. Gorengan Sriwijaya mah 1 3.000, mahal bener tuh. Nah, saya tuh pernah iseng beli gitu ya. Saya nanya, sehari ini dapat penghasilannya berapa sih? Gitu. Penasaran saya. Kayak tadi yang dia bilang gitu, nanya jualannya dari jam berapa. Terus jawabannya gitu pasti ya jualan dari pagi atau misalnya dari jam 9 sampai sore atau sampai sehabisnya bahan. Saya pernah nanya-nanya juga kayak begitu. Nah, betul. Mungkin saja tadi ya kesulitan yang dialami banyak tuh yang dihadapi oleh si pedagang. Nah, kita mulai spesifik, kita mulai coba kelompokkan. Kalau dari sisi produksi, berarti bagaimana cara si abang ini memproduksi gorengannya ya, kira-kira kesulitannya apa tuh? Dari sisi produksi, kan dia menghasilkan gorengan nih yang akan dijual. Nah, menurut kalian dari sisi produksi, itu kesulitan yang dihadapinya apa sih? Untuk jualan gorengan? Jadi Terkadang gorengannya gosong. Oke, gimana? Terkadang gorengannya gosong. Gorengannya gosong, overcook bisa. Selain itu apa? Cipratan minyak. Karena minyak. Oke, apalagi? susah cari bahan yang kualitasnya bagus, tapi murah. Oke. Bahan berarti ya, bahan baku yang bagus, apalagi? Dari sisi produksinya nih. Karena kan Gas kita sama bicara minyaknya mahal. gas sama minyaknya mahal. Oke. Apalagi? Kita bicara produksi dulu, nanti distribusi, baru nyampe ke pelanggan, ke pembeli kan. Nah, kita urutkan satu-satu nih. Kalau dari produksinya dulu, cara dia berproduksi, apalagi nih kesulitan yang dihadapi? Kayak tadi ya, bahan baku, terus cara
ini ya proses produksinya, gitu kan. Lalu tadi ada gas sama minyaknya, berarti itu bicara ke biaya, berarti kan biaya yang harus dikeluarkan atau modal yang harus dikeluarkan. Apalagi kira-kira ini sudah cukup menjawab sebenarnya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Bahannya tidak cukup. Bahannya tidak cukup bisa, berarti ke bahan baku lagi ya. Tadi udah ketemu tiga utama bahan baku, biaya, kan? Sama cara produksinya. Tadi yang apa, gosong atau overcook. Nah, oke, kita mulai dari tiga ini. Benar nggak? Benar. Tepat nggak? Tepat. Jadi salah satu kalau kita lihat si pedagang gorengan ini dari sisi produksi, yang kesulitan yang dihadapi, masalah yang dihadapi pertama tadi betul bahan baku. Bahan bakunya kan dia jual misalkan harganya 2.000 atau 1.000 satu nih, satu gorengan itu 1.000. Nah kan dia harus hitung tuh gimana bahan bakunya itu harus dibeli, berapa modalnya, sehingga harus dihitung, sehingga harga jualnya 1.000. Nah itu harus dihitung tuh, yang kadang kita tidak menyadari, walaupun mungkin dalam tanda kutip tadi ya, pendidikannya terlihatnya kayaknya kalau yang cuma gorengan kayaknya pendidikannya rendah gitu. Tapi ternyata secara tidak langsung, dia ternyata ahli dalam menentukan harga. Kalau kita bicara ekonomi, belum tentu yang punya gelar itu pintar. Belum tentu. Dia bisa menentukan harga jual 1.000, berarti buat dia itu masih ada untung. Ya. Nah, kalau kita belajar lagi, ada yang namanya tuh dia bisa menghitung balik modal, bahasa mereka itu, kalau bahasa yang nggak ngerti ekonomi, gimana caranya jualan tapi balik modal. Nah, berarti dia diperhitungkan tuh biaya produksinya berapa, ngambil keuntungan berapa, sehingga harga jualnya berapa. Pasti, sekalipun dia jualan gorengan, dia akan melakukan seperti itu. Itu ilmu ekonomi sebenarnya. Cuman ya dia ada orang-orang yang menguasai sesuatu itu karena dia belajar, kuliah gitu. Kalau kalian belajar di sekolah, diajarin. Kayak saya kuliah ekonomi, nah diajarin tuh cara hitung biaya produksi gimana, nanti tentukan break even point-nya gimana, harga jualnya berapa, itu dihitung tuh semua, belajar gitu. Tapi ada yang karena tidak mampu belajar, tidak sanggup untuk belajar, dia tahu dari pengalaman. Ada dua tuh. Kita bisa tahu sekarang, orang ini mungkin seperti itu, tapi ternyata dia menguasai cara menghitung. Apalagi kita bicara produksi. Berhubungan nanti dengan keuntungan, biaya, jangan sampai biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan modal yang dikeluarkan. Atau nanti besar pasak daripada tiang, pengeluarannya banyak, pendapatannya sedikit. Nah, itu dari sisi biaya, betul. Dari bahan baku pun iya, dia harus pilih bahan baku yang terbaik. Kenapa? Apalagi tuh kan gorengan ya, apalagi jual makanan. Jual makanan itu jangan sampai kalian memilih bahan-bahan yang tidak baik, kualitasnya tidak baik. Kenapa? Kalau misalkan ya amit-amit nih, saya beli gorengannya kan saya beli nih, ternyata habis makan gorengan, sakit perut saya. Langsung mules-mules. Habis makan gorengan si bapak ini mules-mules. Kira-kira menurut kalian saya akan beli lagi nggak besok-besok dia datang? Enggak. Enggak lah. Enggak. Nah itu repot. Kalau bisnis makanan, benar-benar bahan bakunya harus dipertimbangkan. Ya. Nah ini kita lihat nih, sangat-sangat menentukan. Kalau bisnis makanan, udah terjadi kayak begitu, istilahnya baiknya udah orang nggak akan percaya lagi. Oh, jangan beli gorengan di si bapak itu, nanti sakit perut, nanti penyakitan atau jorok. Nah itu jangan tuh, nanti akhirnya nggak laku. Nah dari sisi produksi seperti itu. Lalu tadi bicara sisi biaya, ya dari sisi biaya harus modalnya tuh dihitung. Modalnya untuk dihitung, dia tahu nih, karena udah jualan tiap hari. Saya pernah nanya, dia itu sekarang di dekat rumah saya itu ada tukang gorengan. Saya pernah nanya, dia bikin tuh satu baskom gede. Tiap sore itu dia bikin satu baskom gede. Dia jualannya sore. Saya pernah nanya, Bu, ini butuh berapa kilo terigu? Saya bilang. Dia bilang kalau bikin sebaskom gede ini dibutuhkan 15 kilo terigu. Oke, saya bilang, banyak juga 15 kilo terigu. Terus bahan apa lagi diperluin? Ya gitu, selain terigu, bumbu-bumbu, garam, segala macam, merica, apalah gitu. Nah, dari sisi produksi, kalau udah sering melakukan produksi, dia nggak usah ngukur-ngukur lagi. Dia udah tahu takaran yang pas terus gimana.
Nah, tapi kalau misalkan dia baru mulai usaha yang tadi dibilang, dia akan mengalami kesulitan di situ tuh untuk produksi. Aduh, rasanya nanti enak nggak ya? Kira-kira gimana ya, enak nggak ya? Lalu dari sisi proses produksinya, digoreng ini sampai kira-kira sampai gimana ya? Jangan apakah sampai kayak tadi harus akhirnya gosong atau malah ternyata luarnya garing, dalamnya mentah. Nah, ini kan harus tahu tuh, harus diketahui minyaknya harus sepanas gimana. Apalagi kalau misalnya goreng cireng nih, nggak tahu kalian pernah goreng cireng nggak? Goreng cireng itu minyaknya harus minyak dingin. Jangan dari mulai minyak panas, tapi mulai dari minyak dingin dicelurin. Nah, kalau misalkan dari minyak panas jemurin itu cireng, meledak itu minyak. Saya pernah ngelakuin seperti itu, meledak itu. Ya minyaknya kemana-mana. Nah, itu harus tahu tuh, harus dikuasai. Dari sisi produksi dulu tuh banyak tuh masalah yang harus dihadapi. Ya, dari cara menentukan bahan baku, dari cara bikin, dari cara mengolah bahannya, dari biayanya harus diperhitungkan. Harga gas berapa tuh, harga minyak berapa. Kan nggak mungkin ya minyak ini digoreng seharian. Saya pernah ngeliat juga tukang gorengan yang goreng, minyaknya sampai hitam kayak oli. Sampai nggak jadi beli saya. Geli liatnya. Ya, karena kenapa? Kalau udah kayak begitu nggak sehat. Kalau ini rada mending nih, minyaknya rada coklat-coklat. Kalau udah hari hitam banget, geli saya nggak jadi beli. Nggak sehat. Nah, itu jadi pertimbangan nanti. Belas dan wangi ini kerasa kita. Nah, itulah yang dihadapi mungkin sedikit dari si tukang gorengan ini, dari sisi produk. Oke, berarti nanti di pertemuan berikutnya kita bahas di sisi distribusi sama sisi konsumsi. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Cukup jelas ya. Jadi ini cukup baru sebentar, nggak apa-apa. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di pertemuan berikutnya ya, karena kita terbatas waktu. Oke? Oke, sampai ketemu di hari Selasa depan. Selasa, Pak. Selasa ya. Oke ya. Iya. Thank you semuanya. Good morning. Selamat beraktivitas.